Tuhan Allah beserta. Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita bersama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, saudara sekalian yang telah meluangkan waktu untuk kita bersama pada sore hari ini. Hari ini pelayanan yaitu dilaksanakan oleh Ibu Pendeta Regina sebagai pembawa renungan untuk kita dan saya sendiri sebagai liturgus. Sebelum ibadah kita mulai, diberikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Regina sebagai ketua majelis di tempat ini untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Diakon Herwani. Shalom, selamat malam untuk kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Atas nama Majelis Jemaat GKI Bukit Buha, kami kembali mengucapkan turut berduka cita atas kepergian almarhum Bapak Karnel L. Timbang, dan berdasarkan surat mengenai jadwal pelayanan duka, pada hari ini kita melaksanakan ibadah perkabungan yang kedua, di mana di dalam ibadah ini juga nanti akan kita saksikan prosesi memasukkan jenazah ke dalam peti yang sudah disediakan, dan besok hari kita akan bersama-sama memakamkan saudara kekasih kita almarhum Bapak Karnel L. Timbang. Untuk informasi lebih detail, kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kedukacitaan ini. Kepada pihak keluarga, kami berikan waktu yang seluas-luasnya. Terima kasih. Shalom alaihim, salam sejahtera untuk kita sekalian. Aku mahapan kota kita. Nah, hari mangat lebih kayak pengata, lebih secara keluarga. Aku mahapan kota kita lah. Jadi aku dipercayakan awi andi ku Bapak Hari mangat Bapander Hoa Melentu. Mungkin TG je hindai ke sini dengan bola, tapi orang jadi ke sini. Awi aku tu ulu je dia netep mulai bu. Memang dilahirkan Hong Sigi nyeruk 52 asal lagi itu je koma. Jadi Hong ketika tuh mohon izin aku Bapander mungkin tahu panjang isut, tapi aku hendak berkisah hampir riwayat ije keluarga ataupun hamputan bacak ataupun are tutup. Jadi terima kasih pertama-tama nyampai akan kita semendiai ungkup izin Hong Tuhan Yesus Kristus. Hamilin tuh kita sama-sama hapumpung huang kehetang ate karena IJBT berkeluarga rumah tangga tuh IET kakak Ike Karnel L. Timbang Bapak Punding jadi melihi kita semandiai huang usia 70 lepatnya itu lebih sub. Jadi aku masih terbelak bariawi lahir mulai 47. Jadi posisi metutu mungkin aku akan ke pahari ije tatu ije tembak kasa amun ketelu andau atau epat andau jahelu atau jeminggu itu kakakku Karnel L. Timbang di tembak kasa kan ke pahari ije tatu mungkin dia tuwe juga amun jebawi memang kakakku Indutini, kakakku Induher masih TG ben, tapi jihatwe mungkin aku jetisa je tembak kasa lebu cerita sama dia. Andi ku tapi Andi ku Bapak Hari itu kawal ke Belugu orang itu kulit. Jadi terima kasih akan itahan dia jadi oleh dumah jadi pendumah ungkup sama dia itu bujur-bujur menenga narai kuangku dukungan moral akan keluarga ejelihi dengan pendumah itah kila tuh uang keluarga tuh tutu itah mampahian ampin kapehen ate jenaripi abi keluarga homa tuh khusus Ike menyampaikan hormat dan terima kasih akan badan pekerja Majelis Jemaat GKI Sigi, Ibu Pendeta, Penetua Diakon, ije melayani baik barahaban
kunjungan-kunjungan doa hong itu maupun sembayang je sulak hong perkabungan je sulak dan alem tuh je kedua dilanjutkan jewu hindai itah pumpung itu pemberangkatan jenazah akan menuju eka pemakaman dimbate selesai pemakaman acara pemakaman kembali hindai akan itu jite ita sembayang ampung ije pertama dan ije terakhir sini kali kalau ya. Jadi Ike hari terima kasih atas pelayanan ijeri ilalus awi Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sigi, terutama Ibu Pendeta Pendeta Diakon ije melayani keluarga Ike yang itu. Jadi Ike aku dengan Pak Punding tuh Karnel tuh sulak-sulak Ike itu ije ke rumah kilo betang metuh kakak Ike Muris El Timbang metuh ye belum ia puji buli bara Banjarmasin ia terakhir dosen Unlam dekan Fakultas Hukum Unlam iyalah ya Huang Unlam Banjarmasin sayang kakak Ike nihau awi iye naik haji dengan sawah menjatuh Hong Kolombo orang. Mungkin jika dia naik haji mesti belum sampai itu kira-kira. Ya ketawa ya. Tapi masalah umur tuh adalah tergantung dan Tuhan. Mungkin kita jalan ayu sama kira kakak Ike Karnel El Timbang tuh Bapak Punding tuh gitu ke jalan ayu boleh. Memang jatun ti ije angat kepehen ate bere bara aje mate nihau kira tuh. Ije neripi keluarga aje tukep sawa anak menantu tentang isu bihin metu ije ke rumah aja dengan anu kakak Ike udung aran teh ke Papunding tuh metu je sama tebela koran dan kawal Ike ke belugu koran Ike ije ke rumah teh kakak Ike Muris El Timbang bihin mise Ike hong je ke rumah teh 52 biti jadi sama betam jadi hamputan bacap teh buat bacap tambi bitak tambi bihai teh 52 Ike wong ije koma teh tapi pengarap ije koma teh kan ikate belah lakau kare Kapalangkaraya belah akan Pendapangi lakau kare Bukit Diti kan ikate ampi tumun kare pengawi termasuk aku ke haka kurun kani jadi ja netep holebu aku je paling ulu jadi netep holebu hampir bara metu SMP mati umur belasan jelu jadi dia melalebu jadi mohon maaf akan kare kawan aken esu yaitu are tidak sini ara yakin kum jauh sini ara anak ewe kau anak anu kau ya mandiri kau mun Sunda ada mama ninga kai mama abente jalan dia abadi mama sombong amun itah Sunda banyak sindeh duwe dengan ike je bakas tuh je bulan 2 bulan je harian dek mengisnya pemingatan dai jadi mohon dengan ketun tabela ai maninga ike je bakas Sunda ulah kau kere benteng jalan buah buah mama horoi tapi ije kelebu tuh uras keluarga besar bacap ya je kelebu jadi ye uli pendeng lebu sampai pindah itu tuh sebagian besar keluarga bacap keluarga boy bacap tau rewet singkat ike huang ije keluarga tuh bihin metu ike saya hinje huma huang sigi jemela sila tapi aku anda te metu ku kekani ja aku kesene nda jelebu sigi tepar kayu rasa ije menjatun huma te yo jatun ije menjatun te jadi itu kenangan lama ike dengan kakak Ike Bapak Punding tuh jadi bersyukur ke akan Tuhan kalau teh selama uji lepatnya ilu ia sampai jadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jadi baptis sidi dan kita percaya ulu ije menerima Yesus percaya hong Yesus Kristus ia mendino bagin selamat kerajaan sorga aja kekal sesuai dengan janji Yesus kita perlu bersyukur amun masalah mate memang kepehen ate te luar biasa angat kita mangkeme je naripi pempate te jatun ti ambu iwa angat kepehen ate ita je amun lu buah je mate ni hau kilo tu tapi selama belum dengan keluarga dengan sawah dengan anak-anak arek kenangan je terukir indah hong pembelum hong keluarga eben akan anak menantu
akan sawah arek kenangan-kenangan ije indah. Kenangan-kenangan jite dia uli hitama nalingawa. Selama ia belum kere nasihat kutak pandir ije bahalap menasihat kawan kere anak menantu. Tapi tu ia jadi buli melihi ita semendiai jatun ti ita mahinding hindai kare nasihat bari ia. Elak je nasihat amun basingi mah jatun dengan ita. Abi ia jadi sampai ketika buli nggo hatala. Abi te ita harus merega waktu itu sangat berharga dengan keluarga, dengan sesama arif ita. Ita merega waktu jite. Apabila orang keluarga te tege masalah isut elak tapahai. Abi sangat berharga. Mungkin anda tuh ita tahu hasundau, pihak ketawa jeru, jak ketawa atau dah sundau. Abi te tergantung dengan hatala. Abi te menyarah hapus pembelum ita tuh uang hatala bebe. Uang hatala bebe ita bersandar, berharap dan berlindung. Tuhan Yesus te segala-galanya akan kehidupan ita. Amun ita percaya bersandar dengan Yesus, ita selalu terpelihara. Abi Tuhan Yesus. Mai waya tuh masalah Covid tuh dia luar biasa melanda dunia tuh. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Yesus mengamanatkan berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berjaga narai arti jaga kesehatan, tumun protokol kesehatan kilo anjuran pemerintah. Jaga jarak, pakai masker. Nah, amun kuman engkak masker, dah bedai, jatau jita kumajan. Pakai masker lah gitu. Cuci tangan gitu kita menumun nih, berarti jaga jarak kita sejarak aman. Gitu berjaga jaga kesehatan, jaga penginan. Arek penyakit je melanda ita tu abi ita dia teratur kare penginan ita nara macama. Yesus jadi majar ita, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sana aku umur 57 nyelu harum ku harti autek. Ike rancak membahas dengan kel bakas ungkup empuk kare lambung kumelai kurun dari bakas ungkup wakil ketua majelis jemaat Damang kepala adat. Narai jikinan tanda jewu amun je dua cukup pada tu. Jadi kon buat ike palian penasihat resort mangat tabal berdoa sini ngandau bujur kia. Tapi sana aku ketahuan 50 nyelu tu mangat tak ketahuan lah. 50 nyelu aku tamai rumah sakit. Kolesterolku triglycerid ku 400 lebih. Tekananku 230 per 120. Nada sebab apa? Abi penginan. Jadi kita menjaga penginan. Berikan kami pada hari makanan yang secukupnya. Artinya secukupnya cukup kalori kita tepat. Jadi Yesus te memang abi punah Tuhan, ia ketahuan masalah kesehatan. Maka berikan makanan yang cukupnya. Elak tak kuman lebih, walaupun balut te je piring banget, elak tak pelepah. Jika kere daging kere bawui, secukupnya cukup kalori. Jika kita tahu batakar, umpama kita membutuhkan 2000 kalori, elak tak kuma 3000 kalori. Kuman 2000 ia akan jandau. Amun lebih berarti jite menjadi penyakit, jadi gula, jadi kolesterol dan sebagainya. Nah, jite kita harus berjaga. Aku mempingat kita sendiri supaya kita menerapkan doa Bapa kami itu berikan kami pada hari makanan kami secukupnya. Cukup artinya cukup kalori, bukan dijatun bahasakan dijebu biar pireton bahas mete ya elak kaji kuma prepa kare balut dan macam akan jebu indai biar ada cuma kulkas kute maksudnya. Jadi aku maaf lah, jadi aku sambil mampingat itah sambil mampingat arep uki aku nah. Dia kere mampingat itah semendiai supaya itah makan secukupnya. Kalau teh dan ausut nostalgia akan ke kawan aken kawan esu amun kita menghargai waktu itu iji sangat berharga dengan lubakas dengan induk ketun dia masih tege batisa dengan tambi ketun akan nesun anu untuk induk punding walaupun ia besingi bersyukur dengan Tuhan kita harus bersyukur besingi ia berarti ia sehat walaupun besingi walaupun itah bujur dan itah amun ia besingi. Jadi sambil lo bakas sambil tegak kelilu kan dami ni elak tah tertumbak je dia lo bakas syukur kalau kita berterima kasih dan bersyukur akan Tuhan amun kita bersingi amun yang menasihat kita hining bujur-bujur nasihat abi lo bakas menasihat akan kahlap jadi aku mameteh dengan ketun kawan aken esu bara kakak ike anu tu bapak punding tu supaya dengan induk ketun empuk ketun te hagak berbuah wang ando kebakasan. Jadi keleh keluarga tu kuat dengan selalu bersandar berharap Tuhan Yesus karena jatun beken keharap kepercayaan kita hanya Tuhan Yesus bebe je andalan kita je selalu menjaga melindungi kita uang kari setiap langkah dan gerak kita dan berdoa terus menerus supaya kita harus terpelihara dibebaskan bara kari peres penyakit peres corona aja melanda dunia dibebaskan
ulu je percaya ia haljur mele perlindungan Tuhan dan bebas bara penyakit corona. Itu harap kita. Dan sebenarnya yang mandera akan kita kilau jadi mandera abi pendeta endau bahwa ibadah alim itu adalah ibadah perkabungan je kedua dan karya tege acara akan keluarga atau marapat tete karya manamian hantu itu guang kengkurung aja jadi inyak acara terakhir kali uang acara kebaktian kita di bate anda jebu tinai luli ikei mander ikei merawe ikia kare ungkup samandiai mangato dumah itu pumpung jam 11 itah sembayang pemberakatan jenazah uang itu jam 11 dan limbate harus dilanjutkan akan pemakaman pemakaman umum Desa Sigi hilang apa lebu kau dan limbah selesai pemakaman teh dilanjut hinai dengan ibadah penghiburan ije pertama dan ije terakhir selesai pemakaman mungkin sekitar jam setengah ije sampai jam 3 lalu ditinaikan ke itu jite sembahyang penghiburan ije terakhir jadi ike mengharap ungkup semendiai kare kula bobohan tau dumah dan hayak dengan keluarga ike melehuma tuh kita menaram hormat aran Tuhan Yesus Juru Selamat kita menyarah hapus pembelum kekenang kita akan mohon Tuhan bewe. Nah mengenai riwayat hidup riwayat sakit jebu imbasa jadi aku dia menguasai secara jadi jebu imbasa lebih teliti banget kita lebih singkat kita ngomong itu tika ste je nyampaiku hari terima kasih akan tersendai terima kasih Ibu Pendeta Badan Pekerjaan Menulis Jemaat Penulis Diakon je bertugas para awal bara male alim tuh jebu sampai pelayanan kunjungan kasih je mungkin dilanjutkan kare mungkin TG kesepakatan dengan keluarga itu tanggal TG ditentukan minggu tanggal 19 Juli minggu tanggal 25 Juli dan minggu 1 Agustus jadi telu kali pelayanan doa akan huma tuh kare tapi mungkin dikoordinasikan dengan keluarga huma tuh ya selanjutnya jadi JT jauh nyampai ku helu akan itah dan atas nama keluarga dan aku sebagai Andi Papunding menyampai selamat jalan akan kakakku Bapak Punding menuju rumah Bapak ang sorga. Ikau meninduk keselamatan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus sesuai janji ayo. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sidang jemaat sebelum ibadah kita dimulai, kita akan menggunakan tata ibadah menunggu jenazah bentuk yang kedua di dalam buku terdapat dalam halaman 93. Kita memasuki ibadah. Marilah kita bersama mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 bait pertama hingga bait yang kedua di buku di dalam halaman 57 dan dilanjutkan dengan potong dan salam. Pada bait yang kedua nanti jemaat diundang untuk berdiri. Ingat akan nama Yesus. Yesus,
Kita bersama mentahbiskan ibadah perkabungan yang kedua malam hari ini dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Untuk menyambut votum dan salam tadi, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama hingga bait yang kedua di dalam buku halaman 58. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas masa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Nas Pengharapan oleh Ibu Pendeta. Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dipersilakan kepada keluarga untuk menyampaikan puji-pujiannya. Terima kasih. Yuk gitu deh. Mari. Yo, ikaw nanti gitu. Kok? Yo atau. Yo.
Demikian persembahan pujian yang disampaikan oleh keluarga yang ada di tempat ini. Kiranya melalui pujian yang sudah kita dengarkan bersama boleh saling menguatkan kita semua, sama keluarga yang sekarang ini sedang berduka. Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga duka yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 14 ayat ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Roma pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita bersama berdoa. Saat kami jatuh karena pencobaan dunia, saat kami bersedih karena berita duka cita, Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa menguatkan bahkan menghiburkan kami. Sehingga olehnya pada saat ini, di tengah kesedihan, di tengah kerapuhan, kami meyakini janji pemeliharaan Tuhan senantiasa diberikan kepada kami. Malam hari ini pujian, hormat, sembah kami berikan kepadamu ya Tuhan, karena kekuatan dan penghiburan yang selalu Engkau berikan kepada keluarga duka dan juga jemaat yang merasakan kesedihan atas telah meninggalnya almarhum Bapak Karnel L. Timbang. Malam hari ini kami akan kembali merenungkan sabdamu. Biarlah sabda Tuhan boleh memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami semakin bijak dalam memanfaatkan setiap waktu yang sudah Tuhan berikan, hingga pada akhirnya kami dapat mempertanggungjawabkan dengan baik. Pakai hamba-Mu Tuhan yang sebentar lagi akan berkata-kata ini, biarlah perkataan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh menghibur satu dengan yang lainnya. Amin. Roma pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan pertolongan Tuhan demikian saya baca firman-Nya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan untuk kita bersama pada malam hari ini. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, sidang perkabungan dan juga keluarga duka yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan bagi kita malam hari ini mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia
yang boleh hadir di dunia ini tanpa ada sebuah alasan. Dikatakan di dalam firman-Nya, hidup atau mati kita itu adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena diri kita ini adalah milik Tuhan, berarti segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita tentu tidak lepas dari rancangan maha besar Tuhan. Dan kalau kita telisik di dalam perjanjian lama, rancangan Tuhan itu adalah rancangan penuh damai sejahtera. Pertanyaannya bagi kita, kalau toh rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera, mengapa harus ada kematian? Mengapa harus ada keterpisahan? Kalau bahasa kita itu beda alam, kenapa harus ada? Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bersama bahwa kematian di dalam Yesus Kristus adalah kematian yang berharga. Bukankah tadi nas pengharapan kita di dalam Mazmur 116 dikatakan berharga kematian orang benar di dalam Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya sesuatu yang berharga itu berarti ada nilai. Contohnya emas. Berapa harga emas per gramnya sekarang? Hampir 1 jutaan. Kalau yang 99 emas murni, mahal harganya. Contoh lain, tanah. Meskipun wanita na petak luau, pasti tege harga. Saking berharganya, sesuatu yang ada di dalam hidup kita, pasti kita simpan baik-baik. Uang disimpan di dalam dompet, tidak ditaruh sembarangan. Ya, walaupun uang itu terbuat dari kertas, tapi bukan kertas biasa, ada nilainya. Demikian juga benda-benda yang lain. Selain emas, selain tanah, katakanlah tas bermerek. Biasa ibu-ibu kalau tas bermerek pasti di dalam laci, di dalam lemari kaca. Atau piring-piring yang bermerek pasti disusun dengan rapi, betul? Betul, ada harganya. Selusin itu bisa sampai 300.000. Yang saya tahu cuma merek Sango. Padahal ada lagi merek lain. Belum lagi jam tangan. Bapak-bapak ini biasanya suka koleksi jam tangan. PGJ merek Rolex, PGJ merek Narara. Yo, Alexander Christie, arai macam jenisah. Bahkan PG salah satu bakas ungkup aku pikir bihin ngoleksi uras jam tangan. Nyusun namanya lemari kaca, akan kenang-kenangan ke. Awi setiap merek teh beken-beken anu jenisah model. Oh iya mah. Begitu perlakuan kita biasanya dengan benda-benda yang memiliki nilai, benda-benda yang berharga. Kita istimewakan sedemikian rupa, kita jaga, kita pelihara. Dan kalau bisa itu jangan sampai lecet sedetik pun. Berkaitan dengan kematian, mengapa kematian di dalam kekristenan itu disebut berharga? Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara, ketika Alkitab menyatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang benar, disitulah titik awal kehidupan yang baru. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Ibaratkan embun di pagi hari, kalau matahari itu sudah tinggi, hilanglah embun itu. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia. Memang secara manusiawi pada saat ini kita semua, baik Mina, anak-anak, menantu, cucu, dan kita semua yang ada di tempat ini merasakan kesedihan yang mendalam. Karena almarhum Bapak Karnel L. Timbang, atau yang biasa kita sebut dengan Pak Punding, sudah pergi meninggalkan kita. Tapi di balik kepergian ini adalah pemenuhan janji yang sudah Tuhan sampaikan. Kita tidak akan mungkin mampu menerima mahkota kemenangan, kita tidak akan mungkin mampu menerima kehidupan yang kekal kalau kita tidak mampu melewati kematian. Dan semua kita yang ada di tempat ini pasti akan mengalami kematian. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, kematian itu adalah salah satu kuasa yang tidak
tidak dapat dihindarkan oleh manusia. Sekalipun kita bisa membeli oksigen 1 atau 2 tabung, tapi kita tidak bisa menyambung napas kehidupan kita. Kalau kata Tuhan, hai anak manusia, kembalilah kepadaku. Kembali. Dan perkataan Tuhan pada saat ini dinyatakan. Kemarin, kurang lebih tengah malam, kita mendengar kabar duka cita di rumah tangga ini. Pesan sederhana melalui teks firman Tuhan bagi kita ialah yang pertama, kita yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan beraktivitas, berkarya, manfaatkanlah waktu itu dengan baik. Karena waktu tidak akan pernah terulang. Memang dari hari Senin sampai hari Minggu boleh terulang, tapi momennya, kesempatannya, kenangannya itu tidak akan pernah sama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita bijak dalam mengelola waktu. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Rasa takut pasti ada. Cemas, curiga, tentu. Apalagi kalau kita tengok kiri, tengok kanan, semua pakai masker. Kita tidak tahu apakah orang di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita itu sehat. Apakah baik-baik saja. Karena yang namanya pandemi COVID-19 ini tidak terlihat bentuk dan rupanya. Kalau nyamuk kelihatan kan, misalnya dia menggigit kita ada bekasnya. Tapi kalau COVID tidak terlihat. Tiba-tiba saja kita bisa mendengar bahwa ada saudara kita yang terpapar dan akhirnya meninggal karena virus ini. Yang kedua, seperti kata firman Tuhan tadi, hidup atau mati itu adalah milik Tuhan, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Dalam keadaan apapun, suka ataupun duka, kita harus ingat Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini bebas nilai. Segala sesuatu pada saatnya nanti akan Tuhan perhitungkan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita semakin diingatkan untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk terus menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena sejak dalam kandungan, kita sudah dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lahir untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, bahkan mati juga untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita bersama menundukkan kepala kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Di setiap musim kehidupan kami selalu percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pemimpin kehidupan bagi kami semua yang ada di tempat ini. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Pun dalam keadaan duka cita ini, dalam keadaan kesedihan dan juga kerapuhan atas meninggalnya orang tua terkasih kami, almarhum Bapak Karnel L. Timbang, Tuhan senantiasa menjaga, melawat, bahkan juga membalut hati kami yang sekarang ini sedang terluka. Firman Tuhan telah ditaburkan dalam kehidupan kami, dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, semakin memantapkan komitmen dan pengharapan kami bersama Tuhan Yesus Kristus. Baik hidup maupun mati, kami ini adalah milik Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk keluarga duka yang ditinggalkan. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menopang, menolong dan menjaga mereka yang ada di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menolong sanak keluarga untuk datang ke tempat ini, untuk datang saling menguatkan dan menghibur satu dengan yang lain. Jikalau pada besok hari akan dilaksanakan ibadah pemberangkatan jenazah dan juga pemakaman untuk almarhum Bapak Karnel L. Timbang, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada istri, anak-anak, menantu dan juga cucu yang ditinggalkan. Kiranya mereka dimampukan untuk menyelesaikan rangkaian
kedukacitaan ini. Biarlah proses pemakaman besok hari boleh terlaksana dengan baik sebagai tanda cinta kasih dan juga penghormatan terakhir mereka kepada almarhum suami, almarhum ayah, almarhum kakek mereka yang ada di tempat ini. Hamba-Mu juga memohon agar kiranya pada besok hari sidang jemaat Tuhan dari berbagai tempat boleh datang ke tempat ini untuk menyaksikan proses pemakaman ini dan juga boleh selalu menguatkan, menghibur keluarga duka yang ada di tempat ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah, kami mohon hikmat Tuhan senantiasa beserta dengan kami agar kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hikmat Tuhan menjaga kami agar kami mampu memilih mana yang baik, mana yang benar, dan yang tepat di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, bersama dengan syafaat kami pada saat ini, kami pun menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seperti kata firman-Mu, hidup dan mati kami ini ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai kehidupan kami. Jaga kami, lindungi kami, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, bahkan juga sakit penyakit. Kami percaya ketika kami berseru memohon kepada Tuhan, maka Engkau akan merendah, menyatakan kasih setia-Mu kepada kami bersama, yang pada malam hari ini meminta dan memohon perlindungan kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami, menyatakan kekuatan, menyatakan penghiburan, agar kami mampu melalui masa-masa keduka citaan ini. Oleh karena mulah kami berseru dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya diserahkan kepada liturgus. Baik Bapak Ibu sidang jemaat dan keluarga duka yang saya kasihi di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya dengarkanlah nas pengantar yang diambil dari Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kejayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kesehatan, kekuatan, dan memampukan kami untuk datang ke tempat ini, beribadah, menghibur satu yang lain, terutama untuk keluarga duka. Pada saat ini Tuhan, kami akan mempersembahkan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan ini Engkau berkati sehingga berguna untuk melayani Tuhan dan sesama kami, dan berkati pula sisa yang masih ada di dalam kehidupan kami, agar kami dapat mempergunakan dengan baik dan bijaksana. Bersama barang duniawi ini Tuhan, kami akan mempersembahkan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan persembahan ini. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan kita selesai kita kumpulkan, yaitu dalam halaman 56. Melanda 64, halaman 64. Bila putus
bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat-Nya terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat-Nya sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan memasuki prosesi memasukkan dan meletakkan jenazah almarhum Bapak Karnel L. Timbang ke dalam peti jenazah. Bersama dengan ini, dengan penuh kasih kepada istri, anak, cucu menantu, bahkan seluruh keluarga besar, untuk boleh masuk ke dalam, mendekat kepada peti. Jika keluarga sudah berkumpul di dalam ruangan, sebelum kita memasukkan dan meletakkan jenazah almarhum Bapak Karnel L. Timbang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar prosesi pemasukan dan peletakan jenazah ini boleh berlangsung dengan hikmat oleh karena pertolongan Tuhan, dan juga sebagai bentuk cinta kasih serta penghormatan terakhir kita kepada almarhum. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Yesus, sekarang ini kami akan memasukkan dan meletakkan jenazah almarhum Bapak Karnel L. Timbang ke dalam peti jenazah yang telah disediakan oleh keluarga. Kami memohon pertolongan Roh Kudus agar memampukan keluarga, istri, anak, cucu menantu, bahkan sanak saudara untuk melaksanakan semuanya ini sebagai tanda kecintaan mereka kepada almarhum Bapak Karnel L. Timbang. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akan memasukkan, meletakkan jenazah almarhum Bapak Karnel L. Timbang. Amin. Sidang perkabungan dimohon untuk berdiri. Sementara keluarga memasukkan dan meletakkan jenazah ke dalam peti, kita memuji nama Tuhan dari nyanyian himne jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus, kita nyanyikan bait 1 dan seterusnya hingga jenazah
dimasukkan ke dalam di halaman 27. Selamat Itu angkat tahu itu. Kare bersinar kita. Melihat kamu. Melihat. Ya, buka lilin deh, buka lilin. Jadilah. Ya itu sama untuk ya kita ajukan untuk itu mbak itu padanya no ditakhirin dong masa dulu lah yo anak Yesus kekal biar bertabah hati ku menantikannya sampai akhirnya dan fajar merekam sama Yesus amat pelukannya dalam kasihnya aku bahagia. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau di dalam Roh Kudus telah memampukan keluarga untuk meletakkan
jenazah almarhum Bapak Karnel L. Timbul ke dalam peti jenazah yang telah disediakan. Kami pun percaya Engkau telah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah perkabungan pada saat ini, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 332 bait pertama di halaman 56. Kidung Jemaat nomor 332 di halaman 56, kita nyanyikan bait pertama, kekuatan serta penghiburan, di halaman 56. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Sukada derita bergantian, memperkuat imanku. Kita mengakhiri ibadah perkabungan dengan tema berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menguatkan, memberi pengharapan dan menyertai saudara sekalian sekarang dan selamanya. Amin. 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 Ibadah perkabungan kita selesai. Sekali lagi atas nama Terima kasih akan untuk semandiai sedang perhubungan di nyinta Hong Yesus Kristus. Kita jadi sama-sama melalus pompong sembayang penghiburan kedua di Hong Hamadan itu. Dan secara khusus Ike menyampaikan tabel hormat terima kasih akan Ibu Pendeta dimimpin Tahwang Kebaktian Ampung Hong Hamadan itu dengan penetua Majelis Jemaat YKSIK, jadi melayani keluarga duka Male, Anda tuh dan Jebu Tinai. Kita sembahyang itu pukul 11 pemberangkatan jenazah dan dembate kita sama-sama kan pemakaman. Selesai pemakaman lalu Tinai Ike Merawe ungkup semendai kita rumah indai kan itu mangat kita melalus sembahyang penghiburan ije pertama atau terakhir. Jadi sini kali dalam situasi COVID-19 itu kita masih mengikuti protokol kesehatan. Tetap kita mengikuti protokol kesehatan, berjaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Terima kasih akan Bu Pendeta menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan jadi nyampai kita tertanam wang hati tentang pikiran kita semendiai, mangat kita bertumbuh dan berbuah. Mangat kita halajur kuat wang iman pengharapan wang Yesus Kristus. Lebih-lebih akan keluarga jelihi sawa anak menantu tang Yesu mangat huang satu kecita Tuhan itu kita yakin dan percaya Tuhan dia melihi emen dan berhangsur-hangsur duka cita Tuhan akan niham dengan sendirinya dan karya ganti dengan sukacita ije dia atur ulu tahu merebut bara ita sendai karena Tuhan halajur hije itah sampai kerepah kunen setumu janji ayu aku berserta kamu sampai ke sudahan alam. Kita percaya dan yakin Yesus laju hijau kita. Terima kasih akan kita semandiai akan pendeta dan penuntut diakon menjadi jemaat IKE sehingga jadi melalus semayang ampung ita kemarin itu. Dan mungkin atun tersedia penginan isut ini jadi menyedia abi keluarga walaupun ewen neripi hong kedukan tapi berkat Tuhan terus mengalir dan Ike berlaku sini tinai mangat Ibu Pendeta atau mimpi kita hong doa.
kata tahu menyantap penginan JTG. Secukupnya. Terima kasih. Iya, bujur kan mama teh secukupnya. Awiji tete memang puji ke belajar metu kuliah bihim. Bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Tuhan itu untuk kebaikan kita manusia. Syukur amun itah teh menumun, amun dia teh risiko arah. Baik Bapak Ibu Saudara, baiklah kita bersama berdoa mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kendati pun keluarga ini masih mengalami kesedihan atas duka cita yang mereka alami, namun kasih setia Tuhan selalu mencukupkan bahkan juga menghibur mereka. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tuhan selalu beserta dengan kami. Pun pada saat ini ketika kami mengalami duka citaan, ketika kami mengalami kesedihan, Tuhan telah menguatkan dan juga menghiburkan kami, sehingga keluarga duka yang ada di tempat ini Engkau mampukan untuk menyediakan makanan dan minuman. Kiranya makanan dan minuman yang sebentar lagi kami nikmati bersama sebagai santap makan malam boleh menjadi kekuatan untuk jasmani kami. Di tengah kesedihan, di tengah kesusahan atas duka cita yang kami alami pada malam hari ini, kami tetap memohon kasih setia Tuhan, memohon belas pengasihan Tuhan, agar selalu menolong menguatkan kami untuk menapaki hari-hari di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan Bapak Ibu. Informasi untuk kita bersama bahwa persembahan yang kita kumpulkan pada malam hari ini kembali lagi akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga duka di tempat ini sebagai bentuk saling tolong, saling menopang. Kiranya persembahan ini dapat membantu dan juga meringankan beban keluarga duka yang ada di tempat ini. Adapun informasi persembahan nantinya akan disampaikan oleh Ibu Diakon Elmawangi dan yang akan menyerahkannya adalah Ibu Diakon Herwani. Terima kasih, Shalom. Tuhan memberkati. Mun bersedia akan kerekawan aken esu hari tahu tah latihan hinjuru limbah tuh akan persiapan jewu mangate mikita utano latihan kor latihan narai nyanyi ada mangkor lalawan gantung au harus sama TG au sama kita jayu apa tah manjang-manjang isi tanah waktu tapi itu jam ujuk. Yuk silakan Duan Kinan kalau semendia jadi oras tersedia Duan Kinan. Mega